Seluruh anggota klan kuno dan anggota kelompok Sioyan yang berusaha untuk menghindari serangan dari Demonic Lotus Flame terus dihadapi energi yang berjatuhan dengan begitu deras. Demonic Lotus benar-benar mengeluarkan seluruh energinya yang tiada habisnya menyerang seluruh manusia yang berada di ruang Demonic Realm untuk dijadikan boneka api Fire Slave. Sioyan yang hendak bergegas pergi terkena serangan dari Demonic Lotus Flame hingga mengeluarkan air merah dari sela-sela mulutnya dan terlihat jelas kepanikan dari kekasih tercinta Bang Oyan, siapa lagi kalau bukan Neng Suner. Xuanpil alias Iblis Tua mengajak seluruh klan kuno untuk menyatukan seluruh kekuatan mereka masing-masing dan jangan hanya diam melihat saja jika tidak mau nyawa mereka pindah alam. Iblis Tua alias Xuanpil mengeluarkan energi serangan ke arah Demonic Lotus dan sekali lagi mengajak seluruh orang untuk bergabung memberikan serangan dan kekuatannya untuk melawan Demonic Lotus Flame. Kedua dari anggota Aula Jiwa Pak Tua Hun Mo dan Hun Mi Seng turut serta bergabung dan terlihat pula Zian dan ketua klan Gu bersatu untuk melawan serangan dari Demonic Lotus Flame. Leluhur Xiao juga turut serta memberikan dukungan untuk bergabung bersama-sama menghancurkan teknik formasi dari Demonic Lotus Flame. Dengan percaya diri, Demonic Lotus Flame benar-benar menantang semua orang yang berada di ruang Demonic Realm untuk dijadikan boneka api Tau Fire Slave. Demonic Lotus Flame sekali lagi menambah kekuatannya hingga Zian pun terpental dan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Walaupun sudah bergandengan tangan menyatukan seluruh kekuatan untuk menahan dan melawan serangan Demonic Lotus Flame, tetap saja mereka tidak mampu menahan energi yang begitu besar dari formasi yang diciptakan Demonic Lotus Flame. Tiba-tiba saja terlihat sebuah energi yang begitu kuat menyelimuti seluruh orang hingga serangan yang begitu besar dari Demonic Lotus tidak mampu menembus energi penghalang yang begitu misterius tiba-tiba saja tercipta untuk melindungi semua orang. Demonic Lotus Flame yang merasa heran, begitu juga seluruh orang-orang yang berada di ruang Demonic Realm. Dan betapa begitu terkejutnya semua orang melihat Sioyan yang menggantung terbang mengeluarkan energi yang ternyata energi penghalang itu diciptakan oleh Sioyan. Iblis Tua alias Xuanpil yang terkejut menjadi bertanya-tanya siapa orang yang mampu menahan serangan Demonic Lotus hanya sekali pertukaran. Anggota klan Sioyan yang mengira bahwa Sioyan yang melakukannya ditepis saja oleh Suner dan meyakini semua orang bahwa itu bukanlah aura yang Sioyan miliki, sudah pasti sangat jelas dong Suner tahu itu bukan aura Bang Oyan yang dimilikinya. Yang ternyata ada jiwa lain yang masuk ke dalam tubuh Sioyan. Jiwa tersebut menenangkan Neng Suner untuk tidak takut dan dia hanya meminjam tubuh Sioyan sebentar saja. Demonic Lotus Flame terkejut tidak percaya akan jiwa aura yang dia kenali itu telah benar-benar kembali. Ternyata aura dari energi itu adalah yang bukan lain Purifying Demonic Lotus Sein. Waduh, makin epik aja ini jalan ceritanya ya guys. Kepala ketua dari klan Gu alias bapaknya Nen Suner sekaligus calon mertua Mang Oyen sangat terkejut. Dikatan Purifying Demonic Lotus Sein adalah seorang ahli yang ribuan tahun lalu sudah mati yang hampir saja menembus ahli ranah Doudi. Abah Yao Chen menyimpulkan pada saat terkumpulnya map kuno yang mengeluarkan cahaya dan masuk ke tubuh Mang Oyan adalah sisa-sisa dari jiwa Purifying Demonic Lotus Sein. Purifying Demonic Lotus Sein yang sebenarnya tidak mau lagi berurusan dengan dunia, tetapi dia terbangun karena tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Demonic Lotus Flame. Walaupun Demonic Lotus Flame yang telah disegel selama ribuan tahun masih tidak mampu untuk menenangkan kejahatan di dalam dirinya. Demonic Lotus Flame yang menjadi murka mengkonfrontasi jiwa Purifying Demonic Lotus Sein dengan sisa jiwa yang tersisa begitu lemah tidak akan mampu mengalahkannya dan sekaligus ingin membalaskan dendamnya yang telah lama disegel selama ribuan tahun oleh Purifying Demonic Lotus Sein. Demonic Lotus Flame dengan ambisi membaranya yang ingin menaklukkan jiwa dari Purifying Demonic Lotus Sein melesat cepat ke arahnya.
Sebelum serangan dari Demonic Lotus Flame dikeluarkan dengan sekali menjentikkan Purifying Demonic Lotus Saint mengeluarkan serangan energi yang mengarah ke arah Demonic Lotus Flame. Seketika saja dengan sekali pertukaran Demonic Lotus Flame terkejut dan hanya bisa dia melihat kekuatan dari Purifying Demonic Lotus Saint. Dengan kecepatan serangan dari Purifying Demonic Lotus Saint mampu mengenai tubuh Demonic Lotus Flame, Purifying Demonic Lotus Flame yang merupakan pencipta dari formasi Refining Sky Ancient mengolok-olok Demonic Lotus Flame bahwa Demonic Lotus Flame lebih pintar dari Purifying Demonic Lotus Saint yang telah menciptakan formasi tersebut. Demonic Lotus Flame yang tidak terima direndahkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint sekali lagi mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Purifying Demonic Lotus Saint. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke lanjut Min, gak usah banyak bicara lagi. Dengan segala kekuatan dari Demonic Lotus Flame yang dikeluarkan menyebab ruang Demonic Real menjadi sangat berfluktuasi dengan kacau dari energi yang menjadi tak beraturan sampai suhu panas yang semakin tinggi membuat semua orang menjadi begitu panik. Purifying Demonic Lotus Saint yang melihat semua orang menjadi sangat ketakutan untuk tenang dan Purifying Demonic Lotus Saint yang akan membukakan jalan dengan menghancurkan pembatas ruangan Demonic Realm. Purifying Demonic Lotus Saint yang telah membuka jalan menyuruh seluruh orang untuk cepat keluar dan biarkan Purifying Demonic Lotus Saint untuk menanganinya. Dengan cepat seluruh orang menuju portal keluar untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Salah satu ketua klan Gu menyuruh tuan putrinya yang bukan lain adalah Neng Suner untuk cepat keluar dari ruangan Demonic Realm. Suner yang sangat panik memanggil Xiaoyan yang masih berada dalam pengaruh jiwa dari Purifying Demonic Lotus Flame tidak tega untuk meninggalkannya. Kepala ketua klan Gu alias ayah Suner meyakinkan Neng Suner agar tidak perlu khawatir karena Purifying Demonic Lotus Saint yang meminjam tubuh Xiaoyan pasti akan baik-baik saja. Ketua klan Huo yang sempat melihat wujud bunga dari Demonic Lotus Flame sungguh terkejut melihat kekuatannya, begitu pula ayah Suner dan Neng Suner yang melihat tubuh Xiaoyan yang menggantung di udara berhadapan dengan tubuh bunga Demonic Lotus Flame menjadi semakin kelam. Wakil ketua klan Gu yang menarik Neng Suner untuk segera pergi dan tidak berlama-lama lagi berada di dalam ruangan Demonic Realm yang akan menjadi kacau balau. Terlihat wajah Suner yang menitikkan air mata jelas begitu menggambarkan kesedihan yang begitu mendalam. Haduh ini sih ceritanya mengandung bawang guys. Saat pertama Purifying Demonic Lotus Saint bertemu dengan Demonic Lotus Flame, tubuh dari Demonic Lotus Flame murni seperti bayi. Purifying Demonic Lotus Saint sangat tidak menyangka kejahatan dan kekejaman di alam Demonic Realm tidak dapat berubah sedikit pun. Purifying Demonic Lotus Saint yang mengira dirinya sudah sampai di batas kemampuannya mencoba menghapus seluruh ingatan dari Demonic Lotus Flame, yang ternyata Purifying Demonic Lotus Saint masih belum melakukannya dan hanya menyegelnya saja selama ribuan tahun yang lalu. Demonic Lotus Flame yang berniat ingin meledakkan diri dan tidak ingin Purifying Demonic Lotus Saint mendapatkan apa yang dia mau. Jiwa dari Purifying Demonic Lotus Saint keluar dari tubuh Xiaoyan dan menghancurkan formasi Refining Sky yang mana Demonic Lotus Flame berteriak-teriak untuk mengembalikan semua kekuatan dan ingatannya. Dia pun semakin membenci Purifying Demonic Lotus Saint. Setelah kekuatan dan ingatan dari Demonic Lotus Flame, seketika saja muncul seorang bayi kecil imut lucu gemesin dengan kepala yang seperti kobaran api, dan jiwa dari Purifying Demonic Lotus Saint yang telah keluar dari tubuh Xiaoyan pun turut lenyap. Tubuh Xiaoyan yang menggantung di udara menjadi lemas dan mulai terjatuh. Neng Suner yang melihat Xiaoyan jatuh dengan lemas kembali melesat menyelamatkan kekasih pujaannya.
Ayah Suner yang melihat drama itu tidak bisa dapat berbuat banyak karena portal keluar sudah semakin tertutup dan menghilang. Suner yang berhasil menangkap tubuh Xiaoyan sangat bersedih melihat kekasih pujaan hati yang terluka dan Xiaoyan yang masih terbujur lemas menanyakan kepada Neng Suner kenapa dia tidak pergi bersama yang lain. Suner yang berjanji kepada Ayang Xiaoyan tidak pernah akan meninggalkannya lagi. Buat kalian yang masih jomblo jangan iri melihat Neng Suner dan Mang Oyan so sweet ya. Mimin doakan biar kalian yang masih jomblo supaya cepat dapat pasangannya. Oke lanjut kita gaskeuun lagi. Terlihat Neng Suner yang masih memeluk Abang Oyan di atas langit dengan diselimuti energi douki penghalang mengungkapkan kecerobohan dari Abang Oyan itu. Purifying Demonic Lotus Saint yang jiwanya perlahan-lahan mulai memudar dengan menggendong Demonic Lotus Flame yang sudah berubah wujud menjadi sosok bayi yang lucu imut dan bikin gemes itu mulai menghilang meninggalkan dimensi Demonic Lotus Suner dan Xiaoyan. Begitu juga dengan portal dimensi yang menuju keluar mulai tertutup dan menghilang. Abah Yao Chen dan Ayah Suner yang melihat portal dimensi itu menghilang sangat mengkhawatirkan keberadaan Neng Suner dan Abang Xiaoyan yang tertinggal di dalam ruang dimensi Demonic Lotus. Wakil Ketua Klan Gu mencoba untuk menenangkan Abah Yao Chen dan Ayah Neng Suner sambil membuat formasi untuk mendeteksi aura dari kedua Xiaoyan dan Suner dan ternyata Wakil Ketua dari Klan Gu tidak dapat menemukan dan merasakan aura dari Xiaoyan dan Suner. Hun Miseng mengatakan sesuatu yang tidak baik dengan kondisi Suner dan Xiaoyan memancing emosi dari kepala ketua dan wakil ketua dari Klan Gu untuk tidak bersikap kurang ajar. Di tengah pertikaian Hun Miseng dan kepala ketua dari Klan Gu Xian mengatakan tak perlu mengkhawatirkannya karena dia dan Xiaoyan memiliki ikatan atau koneksi dari segel naga void kuno Xian. Andai jika terjadi sesuatu kepada Xiaoyan segel dari naga void kuno pasti dapat merasakannya. Pak Tua Hun Mo Klan Aula Jiwa pun ikut mengatakan jika memang saat ini Xiaoyan dan Suner masih baik-baik saja dan segel Demonic Lotus yang ribuan tahun yang akan datang mereka hanya melihat kematian dari Xiaoyan dan Suner. Emang ya dasar klan Aula Jiwa yang muda dan yang tua mulutnya gak ada sopan santunnya sama sekali. Mimin jadi kebawa emosi nih jadinya guys hehehe, yuk lanjut. Setelah klan Aula Jiwa mengeluarkan teknik ceramah no jutsu segera membuka portal dimensi atau yang biasa disebut lubang cacing yang langsung menuju Hall of Soul segera berpamitan dengan seluruh klan kuno lain dan pergi meninggalkannya. Begitu pula dengan klan kuno Huo turut serta berpamitan untuk meninggalkan lokasi munculnya Demonic Lotus Flame. Terlihat Yao Chen dan Xuan Pil alias Iblis Tua yang memandangi sisa-sisa dari reruntuhan berdoa semoga Xiaoyan dan Suner supaya mereka baik-baik saja. Cerita kembali ke dalam dimensi Demonic Lotus terlihat Xiaoyan yang baru sadar dari pingsannya segera menghampiri kekasih hati pujaannya dan memastikan Neng Suner baik-baik saja. Terlihat Neng Suner yang telah sadar sedikit tersenyum melihat Abang Xiaoyan juga baik-baik saja. Xiaoyan yang masih tertatih dengan kondisinya menanya apakah mereka berdua masih tersegel dan di mana Demonic Lotus Flame sekarang berada. Suner sedikit menjelaskan bahwa hanya tersisa aura energi murninya saja dan tidak terlihat kejahatan sama sekali dari wujud kelopak bunga Demonic Lotus Flame. Dengan sisa-sisa dari jiwa kesadaran Purifying Demonic Lotus Saint berhasil menghancurkan dan ingatan dari Demonic Lotus Flame. Suner yang menyadari bahwa lubang portal keluar telah menghilang bahwa dengan kekuatan mereka berdua masih belum bisa membuka kembali portal dimensinya.
Karena untuk sementara mereka berdua tidak bisa keluar, Abang Sioyan berniat untuk memurnikan wujud kelopak bunga demonic lotus flame dengan keyakinan yang hanya sekitar 50% saja. Suner yang mendengar itu mengatakan sangat beresiko dan akan kemungkinan dengan kegagalan yang lebih besar. Haduh Neng Suner, tenang aja, Abang Oyan kan jagoannya sekaligus peran utama, jadi gak akan gagal dong. Langsung saja tanpa berlama-lama Abang Sioyan mengeluarkan seluruh obat-obatan yang begitu langka yang dia kumpulkan dengan begitu susah payah, kini memulai pemrosesan pemurnian dari energi aura demonic lotus flame. Dengan begitu seriusnya Sioyan mengeluarkan formasi pemurnian esensi energi murni. Setelah selesai dari permurnian obat-obatannya, Sioyan mengeluarkan energi besar yang berwarna biru dengan energi suhu yang begitu dingin yang dipancarkannya. Sioyan segera melesat menghampiri kelopak bunga demonic lotus flame dengan serangannya berbenturan dengan energi demonic lotus flame menciptakan serangan balik ke arah Sioyan dengan cepat. Sioyan menggunakan teknik pertahan naga phoenix kuno yang dia miliki. Sioyan yang sudah lama menantikan momen ini berusaha dengan keras untuk menahan ledakan yang dikeluarkan oleh demonic lotus flame. Sioyan berhasil menahan energi aura murni demonic lotus kini berfluktuasi menciptakan energi yang berkumpul dengan dahsyat. Akhirnya setelah ledakan energi murni reda, terlihat sosok bayi yang mirip dengan wujud pertama kali Purifying Demonic Lotus Saint menghapus seluruh ingatan dari Demonic Lotus Flame. Tiba-tiba saja Sioyan terpental terkena serangan dari bocil api itu. Suner yang melihat melesat cepat ke arah Sioyan, namun Sioyan segera melarang untuk mendekatinya demi keselamatan Neng Suner. Neng Suner tetap menyematkan Sioyan dan memeluknya dengan erat, diikuti oleh ledakan energi dari Demonic Lotus Flame. Setelah kejadian Sioyan dan Suner di dalam dimensi Demonic Lotus, cerita berganti dengan 2 tahun berlalu. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan video dari Bang Oyan dan Suner. Sampai jumpa di video berikutnya.